Räumen an die Flanke! Ich gebe Ihnen Feuerschutz! Halo historian, saya punya kendaraan baru nih, baru keluar dari bengkel. Sekarang lagi mau tes nembak, sekalian mau lihat daya hancurnya kayak apa. Siap tembak ya? Jawohl, Herr Kommandant. 3, 2, 1, tembak! Mantap, dari Jerman nih bos, senggol dong. Meski bentuknya aneh, tapi jangan dianggap remeh. Daya ledakan dari pelurunya bisa hancurin bangunan dalam sekali tembak, bisa bikin kocar-kacir pertahanan musuh, bisa bikin pergerakan tank-tank lawan berantakan. Inilah dia, artileri Swagerak kelas berat, 38 cm Sturmmauserwagen, atau yang lebih dikenal luas sebagai Sturm 3. Pertama-tama, bagi sebagian orang, kendaraan ini dianggap sebagai tank atau penghancur tank. Tapi sebenarnya bukan ya. Sturm 3 lebih tepatnya adalah artileri Swagerak kelas berat dengan meriam mortir berkaliber besar yang didesain khusus untuk menghancurkan pertahanan musuh di area perkotaan. Pertanyaannya nih ya, kenapa Sturm 3 dibutuhkan oleh militer Jerman? Padahal sebelumnya kan mereka udah memiliki Sturminfanteriegeschütz 33B, Sturmgeschütz 3 atau Brummbar. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada yang perlu kalian ketahui dulu. Dari pengalaman Jerman saat bertarung di pertempuran Stalingrad pada tahun 1942, mereka menghadapi tekanan besar dari pasukan Uni Soviet. Begitu banyak musuh di area perkotaan yang pandai bersembunyi di reruntuhan bangunan. Lalu mereka menyerang dari berbagai arah. Nah, ini sangat menyulitkan pasukan Jerman untuk menyusun strategi. Sturminfanteriegeschütz 33B dan Sturmgeschütz 3 yang kala itu menjadi andalan Jerman nggak bisa berbuat banyak. Meriam keduanya membutuhkan tembakan berkali-kali untuk menghancurkan bangunan-bangunan bertingkat di mana musuh bersembunyi. Dari pengalaman inilah, Jerman membutuhkan artileri penghancur yang sanggup merusak pertahanan musuh atau bangunan di area perkotaan yang bisa menghasilkan ledakan besar hingga merusak area sekitar dengan dahsyat. Bulan September 1943, rancangan artileri Swagerak ini dimulai. Perusahaan Krupp diberi kepercayaan untuk mendesain lambungnya dengan mendaur ulang dari lambung Tiger 1 yang sedikit dimodifikasi. Kemudian lambung kendaraan selanjutnya akan diserahkan kepada perusahaan Henschel untuk perakitan sesis. Dan yang terakhir adalah perusahaan Alket, adalah perusahaan di mana superstrukturnya dipasang. Prototipe yang selesai langsung diserahkan sama Pak Kumis pada bulan Oktober 1943. Hasilnya dia menyetujui desain Sturm 3 ini untuk diproduksi, meskipun dari segi material dan biaya cukup terbilang mahal. Ya, kalau bisa membuat Jerman menang, kenapa enggak ya bos? Menangis maksud ya. Aduh. Seperti biasa, yuk kita lihat seperti apa sih spesifikasi dari kendaraan ini. Dari segi bobot, Sturm 3 memiliki berat sekitar 68 ton. Kemudian panjang 6,28 meter, lebar 3,57 meter, dan untuk tingginya 2,85 meter. Oke, sekarang soal ketebalan lapisan baja. Lambung depan atas bawah 100 mm, kubah depan 150 mm, dan mantel meriam 100 mm. Terus di bagian samping, atas semuanya 80 mm, bawah belakang roda 60 mm, dan baja belakang semuanya sama rata, 80 mm. Senjata utama yang digunakan adalah mortir kaliber 380 mm tipe RW61 dan senjata tambahan yaitu senapan mesin MG34 kaliber 7,92 mm. Peluru mortir yang digunakan adalah Rakenansprengranat 4581. Ini adalah peluru mortir berhulu ledak tinggi ya, yang meluncur dengan dorongan roket.
memiliki panjang 1,5 meter dan bobot bervariasi antara 350 hingga 376 kg. Ya, tergantung dari berapa banyak isi bahan peledaknya ya. Tapi tetap ini peluru yang berat banget. Oke, saat peluru ini diluncurkan, peluru ini sanggup mencapai jarak sejauh 6.000 meter. Kemudian ledakan yang dihasilkan oleh peluru ini sanggup menembus tembok beton hingga ketebalan 25.000 mm atau ketebalan 2,5 meter. Untuk mesin yang digunakan adalah Maybach HL230 P45 dengan 12 silinder, bahan bakar bensin, berkekuatan 690 tenaga kuda. Kecepatan kendaraan ini bisa mencapai 40 km per jam, dan jarak operasional dapat menempuh hingga 120 km. Sturm 3 diawaki sebanyak 5 orang, 1 komandan yang juga merangkap sebagai penembak meriam, 2 pemuat meriam, 1 operator radio yang merangkap sebagai penembak senapan mesin, dan 1 lagi adalah pengemudi. Berdasarkan catatan Jerman, Sturm 3 pertama kalinya digunakan oleh Divisi Panzer Sturmmoser Kompanian ke-1000 pada 13 Agustus tahun 1944. Itu saat terjadinya pemberontakan Warsawa di Polandia. Selain di Polandia, Sturm 3 juga ada yang dikirim saat pertempuran Ardennes. Kemudian ada 1 Sturm 3 dari Divisi Panzer ke-1001 yang berhasil menghancurkan grup tank Sherman dekat wilayah Düren dan Eiskirchen. Ledakan dari tembakan-tembakan peluru Sturm 3 membuat hampir seluruh tank Sherman hancur, terbalik, dan lumpuh. Banyak dari awak tank terluka parah dan tewas. Catatan selanjutnya berasal dari pihak Amerika Serikat, tepatnya dari grup kavaleri 113 dan batalion tank ke-737, di mana keduanya memberi laporan bahwa mereka diserang oleh roket dengan hulu ledak tinggi, menghancurkan area sekitar sampai meninggalkan kawah yang besar. Setelah pertempuran usai, mereka menemukan Sturm 3 dalam kondisi yang ditinggalkan dan sengaja dihancurkan oleh Jerman. Bisa kalian bayangin ya, gimana dahsyatnya ledakan yang dihasilkan dari peluru Sturm 3 ini? Apalagi lintasan proyektil peluru Sturm 3 dapat melengkung seperti layaknya mortir. Bisa melewati banyak penghalang untuk mencapai wilayah yang ditargetkan. Itu adalah kelebihan dari kendaraan ini. Kelebihan lain, soal ketebalan lapisan baja. Cukup tebal lah untuk kategori artileri Schwagrach, 100 hingga 150 mm dari depan. Samping dan belakang 80 mm. Ya, oke lah untuk nahan gempuran tembakan lawan. Nah, sekarang bicara soal kekurangan. Yang paling mencolok yaitu akurasi dari pelurunya. Sangat buruk. Meskipun udah dibidik-bidik dengan tepat, tetap aja peluang mengenai sasaran itu 50-50. Semakin jauh targetnya, ya udah pasti akurasinya bakalan lebih berantakan. Selain itu, kecepatan laju pelurunya agak lambat dan meninggalkan jejak asap yang tebal. Ini bisa jadi masalah yang besar, karena posisi Sturm 3 bisa langsung diketahui oleh musuh jika tidak segera berpindah lokasi. Kekurangan lain dari Sturm 3 adalah jumlah peluru yang sanggup dibawa hanya sebanyak 14 aja. Ya wajar lah ya, karena ukuran dari peluru ini sangat besar dan memakan banyak tempat. Kalau dipaksain bawa lebih, ya bobot kendaraan ini malah makin berat, yang dampaknya laju kendaraan makin lambat dan boros bahan bakar. Oke, kekurangan yang terakhir adalah waktu memuat ulang pelurunya. Lama banget. Ya iyalah, beratnya aja lebih dari 300 kg. Mau diangkat sama 5 orang sekaligus, ya tetap aja berat. Kesimpulannya, Sturm 3 adalah artileri Schwagrach yang sangat berguna jika digunakan untuk operasi penyerbuan wilayah perkotaan. Meski akurasinya buruk, namun radius ledakannya tetap sanggup menghancurkan kendaraan musuh dan bangunan yang ada di sekitar. Hanya saja, produksi Sturm 3 bisa dikatakan salah waktu. Maksudnya itu kendaraan ini baru diproduksi saat Jerman udah dalam posisi bertahan dari serangan sekutu di 2 front. Jadi nggak bisa difungsikan sebagaimana mestinya sebagai kendaraan penyerbu. Andai aja Sturm 3 udah diproduksi sebelum tahun 1942, pasti Jerman tetap kalah. Hehehe.
Gak usah ngambek. Total Sturm 3 telah diproduksi sebanyak 18 unit selama Oktober 1944 hingga bulan Januari 1945. Dari 18 unit yang diproduksi, saat ini hanya tinggal 2 yang selamat. Nah, satu ada di Museum Jerman dan satu lagi ada di Museum Rusia. Jadi begitulah bagaimana Jerman pada Perang Dunia Kedua berusaha mengembangkan artileri Schwagerach dengan kaliber besar untuk menghancurkan pertahanan musuh di area perkotaan, berharap dapat membuat kemenangan bagi Jerman. Seperti biasa, kalau ada yang salah atau ada yang kurang, nggak usah ragu-ragu, kalian perbaikin aja di kolom komentar, oke? Sekarang saya undur diri, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa ya, buat jaga kesehatan kalian. Bye-bye semua.